What's up Sobat Gosmed Midweek, ketemu lagi dengan saya Cecilia di konten Virtual Tour kali ini. Virtual Tour kali ini saya akan bercerita tentang suatu kisah yang serem banget yang di-share sama teman saya dari daerah Jakarta Barat. Jadi kalau ada Sobat Gosmed Midweek yang tinggal di Jakarta Barat, kalian wajib banget buat nonton video ini, dan kalau yang dari luar daerah juga wajib banget nonton, karena semoga kalian terhindar dari hal-hal seperti ini. Lokasinya ada di belakang mall besar di Jakarta Barat, yang mallnya kebetulan dempet, jadi 2 mall itu digabung jadi satu, dan di belakangnya itu ada daerah-daerah kos-kosan, dan ada salah satu kosnya yang cukup berangker. Penasaran dengan ceritanya? Tegakkan kursi, siapkan minum dan cemilan, dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan tonton video ini sampai habis. Comenzamos la magia. Oke, konten kali ini kita akan ngebahas tentang kos berhantu dan pesugihan. Jadi, persaingan di daerah Jakarta Barat di belakang mallnya ini tuh memang ketat banget karena banyak banget kos-kosan, dan kebetulan deket dengan beberapa kampus dan perkantoran. Jadi pastinya kos-kos ini bersaing, dan tidak cuma dengan cara yang sehat ternyata, tapi ada beberapa yang menggunakan pesugihan. Pertama, kita bahas dulu apa sih itu pesugihan. Pesugihan adalah cara mendapatkan kekayaan secara instan, be it dengan ngelakuin tokonya, ngelakuin dagangannya, termasuk ngelakuin kosnya. Nah, ketika ngelakuin ritual pesugihan nih, si pelaku pesugihan biasanya membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Ketika mereka ngelakuin perjanjian itu tentunya ada bayarannya. Jadi, maharnya ini akan ditukar dengan kekayaan duniawi. Sayang banget kan? Maharnya ini tuh apa sih? Biasanya adalah tumbal. Itu tumbal manusia yang dia kenal atau manusia yang tidak dikenal. Nah, yang ngeri adalah kalau kalian yang nggak tahu apa-apa dan nggak berdosa apa-apa jadi tumbal. Masih ada zaman sekarang kayak gitu. Masih ada, karena teman saya ini cerita, dan dia bercerita sekitar tahun 2019 kejadiannya, dan tempatnya masih ada sampai saat ini. Oke, sebenarnya korban tumbal itu ditentukan berdasarkan permintaan sang makhluk gaib, dan pelaku pesugihan harus bisa memenuhinya. Cuman balik lagi, kita semua punya Tuhan yang Maha Esa, kita punya hitungan karma baik dan karma buruk kita. Jadi kalau kalian memang orang yang sangat baik dan kalian rajin beribadah, sebenarnya kalian nggak perlu takut dijadiin pesugihan, karena makhluk gaib ini pasti juga nggak mau minta tumbal dari orang yang benar-benar taat beragama. Katanya panas. Nah, ceritanya gimana sih? Jadi ceritanya teman saya ini namanya W. Dia seorang cowok berusia sekitar 31-an saat itu. Dia bekerja di bilangan Sudirman. Jadi dia kerja di Sudirman, dia ngekosnya di belakang mall di Jakarta Barat ini. Dia pindah ke sana karena katanya kosannya murah. Jadi kalau nggak salah tuh dia bayar di bawah 1 juta, dan dia worth it banget karena katanya dapat AC. Dan menurut saya juga aneh untuk harga segitu, dapat AC dan di tempat yang cukup mewah. Jadi ketika dia datang nih nggak ada apa-apa. Tempat kosannya lumayan rame, tapi dia dapat di kamar paling atas, di lantai paling atas, dan itu satu daerah tuh kosong, jadi cuma dia sendiri doang. Nah, ketika datang nih, ya udah dia beberes segala macam. Terus dia ketika turun, karena saat itu lagi liburan tahun baru ya, jadi teman-temannya pada pulang, kosannya lumayan kosong, tapi ada si ibu kosnya. Ibu kosnya ciri-cirinya agak gendut, agak cabi, terus cukup bawel, jadi suaranya agak cempreng. Dia katanya lagi masang sesajen. Sesajennya itu isinya tulang-tulang ayam yang dihancur-hancurin sama lilin merah. Nah, mungkin kalau misalnya itu kalian ngelihat tulang-tulang dihancurin itu di rumah saya, mungkin itu wajar ya, karena saya punya dogi, saya punya kucing juga, saya punya kitten. Kayaknya itu wajar, tapi di kosan itu kan nggak boleh bawa binatang, dan bahkan nggak ada binatang liar yang masuk. Jadi itu aneh banget, ditambah lilin merah. Teman saya ini cuma nanya, "Bu, itu buat apa, Bu? Kok tulang-tulang ditaruh di
di lantai kayak gitu terus dipakein lilin tuh buat apa? Terus si ibunya cuma jawab, oh enggak, ini kebiasaan dari dulu, jadinya orang tua yang nyuruh katanya supaya enak aja kosannya, supaya nyaman. Terus teman saya ini masih yang kayak, oh ya udah mungkin kebiasaan apa tradisi biasa kali ya. Dia pikir tuh masih tradisi biasa, apalagi kan kayak wajar ya, maksudnya kalau misalnya kayak masyarakat Konghucu itu kan suka nyiapin makanan juga, taruh di depan foto orang yang meninggal yang kayak gitu. Jadi dia masih positive thinking, mungkin itu budaya yang lain yang dia nggak tahu gitu. Tapi ternyata selang beberapa hari setelah itu, kita skip ke beberapa hari setelahnya, dia dengar katanya ada penghuni yang cabut begitu aja karena katanya si penghuni ini dibangunin sama anak laki-laki yang mukanya pucat dan kurus. Jadi si penghuni ini lagi tidur terus tiba-tiba dicolek sama tangan yang dingin banget, dan ketika dia melek itu ada anak kecil lagi senyumnya menyeringai. Terus dia kabur begitu aja dan besokannya langsung cabut. Cuman ketika ditanyain ke si ibu cuma bilang, mungkin itu anak kan lagi skripsi, mungkin lagi kecapean, jadinya delusi, jadinya halusinasi, something like that. Sampai pada akhirnya kejadian itu menguap begitu aja. Jadi semua orang sudah lupa sama hal itu. Tiba-tiba sampai suatu hari si W yang masih tinggal di lantai paling atas dan sendirian itu, ketika dia lagi sendirian nonton TV, dia dengar ada langkah kaki dan suara kayak semacam keluarga datang untuk buka kamar di sebelahnya. Jadi dia pikir, oh udah fix nih, ada orang yang nginep juga, ada orang yang tinggal di sana, jadi dia nggak sendirian lagi. Dia udah seneng dong. Dan itu tuh dia bilang benar-benar nyata banget. Jadi benar-benar di sebelah tuh berasa kayak ada orang yang lagi bebenah, ada yang narik-narik kursi, ada yang lagi ketawa-ketawa. Dia benar-benar nyata banget ngerasain itu semua gitu. Dan besokannya ketika dia bangun pagi, dia ngeliat banyak bekas tanah merah di depan pintu kamarnya. Jadi tanah merahnya itu juga nggak basah tapi kering, jadi kayak seolah-olah cuma disebar gitu doang. Karena kan kalian tahu kalau misalnya itu bekas dari sepatu, pasti itu modelnya basah dan berbentuk taplak sepatu gitu. Dan itu enggak, jadi itu kering, jadi kayak sengaja ditabur di depan rumahnya, dan itu tanah merah yang bersih banget. Dia sebel, dia mau ngetok tetangganya itu untuk ngasih tahu lain kali tolong jaga kebersihan gitu kan. Dia ngetok pintu rumah sebelah, pintu kosan sebelah, dan itu ketika diketok dia panggil berkali-kali, bu, permisi. Dan itu ternyata nggak ada orangnya, nggak ada siapa-siapa, karena pintunya bahkan nggak terkunci, dan ketika dia dorong sedikit itu pintunya langsung dibuka. Ketika pintunya terbuka, dia lihat isinya masih kosong, nggak ada furnitur, bahkan suara bangku yang digerek bangkunya aja nggak ada, tapi melainkan ada satu piring yang isinya tulang-tulang pecahan yang seperti dia lihat di hari pertama dia masuk itu, termasuk dengan lilin merahnya. Tapi karena dia cuma buka pintunya sedikit, dia cuma ngintip sedikit doang, dia tuh ngelihat semacam bayangan hitam yang gede. Jadi kayak mungkin genderuwo kali ya kalau saya dengar dari penjelasannya, itu berbulu dan itu lagi mengutin sisa-sisa tulang belulang yang ada di kamarnya itu. Terus dia pikir, anjing apa nih, anjir apa nih gitu. Terus dia langsung tutup pintunya lagi, dia lari masuk ke kamarnya, dan malam itu dia bener-bener nggak bisa tidur. Dia katanya rep-repan, tapi dia masih belum yakin saat itu, mungkin dia rep-repan cuman karena dia habis ngebayangin delusi atau ngelihat hal yang sebenarnya nggak ada. Oke, skip ke beberapa minggu setelahnya, dia tidur di kamar dan terjadi hal yang dia nggak sangka-sangka. Dia bangun di jam 3 pagi, si W bangun di jam 3 pagi, dan dia ngeliat anak laki-laki mukanya pucat dan kurus tersenyum sama dia. Tersenyum dan ngajakin dia pergi kayak, ayo. Terus dia, nggak mau. Dia baca-baca doa, dan ketika dia melek, itu masih subuh. Dia nyalain lampu, dia mau cari minum rencananya. Dia ngos-ngosan, dia keringetan karena dia bilang mimpinya nyata banget dan serem banget. Jadi seolah-olah kayak si lelakinya tuh benar-benar ada di sebelahnya, dan berasa banget kalau ada orang di sebelah gitu pokoknya. Dia bangun, dia nyalain lampu, dan guess what, apa yang dia lihat? Dia ngelihat jejak kaki anak kecil di ubinnya.
Jadi ubinnya itu modelnya yang ubin licin-licin gitu, bukan yang keset. Tapi itu ada semacam kayak embun atau apalah. Kalian bisa bayangin sendiri. Itu ada taplak kaki orang dari pintu sampai ke sebelah ranjangnya. Dari situ dia mulai panik dan ngeganti semua kuncinya, nambahin kunci double. Dan karena dia cukup beragama juga nih ya guys, jadi dia sampai panggil orang pinter buat pemuka agama buat ngebacain doa di kamarnya. Tapi seminggu setelahnya kejadian itu terulang, cuman kali ini jauh lebih parah. Dia tidur di kamarnya dan tepat jam 3 pagi dia mimpiin hal yang sama. Ada cowok kecil dengan pipi yang tirus banget. Dia tersenyum, dia ngebangunin. Kali ini dia ditarik tangannya, ditarik dengan benar-benar paksa, ditarik dengan kasar banget sampai dia berasa tangannya tuh kayak kecakar atau berdarah segala macam itu. Tapi kebetulan karena pemuka agama yang dia panggil sebelumnya itu ninggalin semacam liontin dari Thailand, jadi kayak mungkin liontin Buddha dari Thailand yang dia pakai di lehernya, dia langsung berdoa dan patahin kalungnya dia sendiri, terus dia lempar ke sosok itu. Dan ketika dia lempar, sosok anak itu teriak dan dia langsung bangun dari tidurnya. Dan guys, apa yang dia temuin? Kalung yang dia pakai benar-benar putus dan benar-benar ada di tempat si lelaki itu berdiri, si anak lelaki itu berdiri, dan kembali lagi ada jejak kaki anak laki-laki. Dan bahkan pagi harinya ketika dia buka pintu di depan itu untuk kesekian kalinya ada tanah merah yang terlihat banget disebar, dan itu bukan dari sepatu. Sejak saat itu dia nggak pernah nempatin kosnya lagi, dan oh ini ada yang saya lupa ceritain. Pagi-paginya ketika dia bangun itu tangannya benar-benar ada bekas cakar, ada bekas merah, dan itu melepuh. Itu panas banget, jadi kayak ketika dipegang tuh panas banget, jadi seolah-olah kayak kebakar dan bekas cakarnya masih ada. Dan kisah ini tuh cukup sering kalian dengar kalau kalian ngekos di bilangan Jakarta Barat. Kalau misalnya kalian ngekos di kos yang salah, kalian akan mimpi ditarik-tarik sama anak kecil. Kalian mimpi ditarik-tarik sama anak kecil dan tangan kalian akan ngebekas tarikan itu. Ini kisah yang populer banget. Saya nggak tahu di Jaksel ada atau enggak, atau di daerah lain ada atau enggak, tapi ini kisah yang populer banget dan ternyata dialamin salah satunya sama teman saya, si W ini. Si W ini sekarang udah pindah dan dia kerja di daerah Tangerang, jadi dia nggak ngekos lagi, dia tinggal sama orang tuanya, dan dia bilang, hati-hati aja buat teman-teman yang ngekos, karena banyak orang yang tidak mau bersaing secara sehat jualan kos-kosannya, dan kita sebagai manusia masih banyak kekurangan. Saya tahu Tuhan itu memang maha sempurna dan bisa mengalahkan segala jenis setan atau apapun, tapi kan kita bukan Tuhan. Kita kan hanya manusia yang penuh dengan kekurangannya. Kita hanya manusia yang masih juga banyak keserakahan, masih juga banyak kesalahan. Jadi jangan pernah kalian berpikir, oh ya, gue nggak masalah tinggal di kosan yang kalau gue dijadiin pesugihan, toh gue kuat, gue punya Tuhan. Iya, kamu punya Tuhan, tapi kan kamu juga punya banyak kesalahan di dalam hidup kamu. Kamu juga belum tentu sesuci atau sebaik yang kamu pikirkan. Jadi yang namanya berhati-hati itu perlu banget. Yang namanya berhati-hati itu, dan jangan jangan sombong, karena pada dasarnya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, dan ketidaksempurnaan itu hanya milik saya dan milik kalian semua. Nah, sebagai penutup aja nih, saya mau kasih info juga buat teman-teman yang mungkin secara tidak sengaja atau mencurigai dirinya tinggal di dalam kosan yang pakai pesugihan, atau kalian kena santet atau apapun. Kalian bisa mencegahnya sebelum kalian ketemu orang pintar yang tepat dengan memelihara hewan-hewan yang benar. Nah, hewan-hewan yang benar itu apa sih? Jadi jangan sampai kalian memelihara hewan yang, maksudnya kalau misalnya kalian memelihara hewan yang memang tidak bisa menangkal santet, si hewannya itu bakalan mati, bakalan jadi korbannya. Nah, jangan sampai, karena kasihan, karena
semua makhluk hidup itu berhak untuk hidup. Jadi jangan pernah sampai melihara hewan peliharaan cuma untuk supaya dia dijadiin tumbal santet atau pengganti kalian. Jangan. Ada hewan-hewan yang pada dasarnya memang kuat terhadap santet. Contohnya adalah kucing hitam yang benar-benar hitam, ikan mas, dan burung hantu. Masih ada beberapa jenis burung lain, tapi saya kurang paham juga. Cuman kalau ikan mas, kalian boleh beli ikan yang kecil-kecil, yang katanya buat makan predator tuh, yang cuman sekelingking, itu kalian beli aja, beli banyak-banyak, mungkin beli 12, beli 20, kalian taruh dalam toples kecil. Itu sekalipun ada santet menyerang, ikannya nggak mati, tapi ikannya akan membantu kalian dengan energi alam untuk menangkal santet atau pesugihan tersebut. Begitupun dengan kucing hitamnya nggak akan mati, tapi dia akan membantu menangkal. Atau mungkin bisa juga anjing yang lidahnya hitam, misalnya anjing-anjing Kintamani itu banyak yang lidahnya hitam, kalian boleh pelihara itu, atau burung hantu. Nah, gimana nih kalau misalnya kalian udah pelihara hewan yang hewannya sendiri tuh nggak kebal sama santet, karena santet atau pesugihan itu kenanya pasti ke yang paling lemah. Nah, yang paling lemah tuh pasti hewan kalian. Gimana sih caranya ngelindungin supaya hewan kalian nggak kena santet? Satu, ya pelihara lagi hewan yang memang bisa menangkal santet, tapi jangan dibuang hewan yang lama. Misalnya kalian punya anjing, pelihara aja ikan mas, taruh aja di rumah. Terus jangan lupa kalian bisikan ke anjing kalian atau ke kucing kalian yang warnanya bukan hitam sempurna, bisikan ke mereka, kalau ada apa-apa nggak usah ditahan ya, kalian kabur aja. Nanti biar uncle, auntie, biar mami, papi yang urus. Kamu jangan ngelindungin mami atau papi atau uncle atau auntie dari serangan-serangan gaib macam itu. Jadi nanti kalau misalnya memang ada santet, ada pesugihan, itu kenanya nggak langsung ke hewan peliharaan, tapi kenanya mental langsung ke kalian. Secara kalian jauh lebih kuat, jadi mungkin kalau kena ke kalian cuma muntah-muntah doang, cuma sakit perut doang, tapi kalau misalnya kenanya ke hewan peliharaan itu langsung meninggal. Dan kalian nggak mau hal tersebut, karena hewan peliharaan kan pasti bagian dari keluarga kalian juga, gitu sih. Jadi saya doakan kalian nggak pernah berhubungan dengan pesugihan, berhubungan dengan santet dan segala macamnya. Tapi kalau sampai kalian secara tidak sengaja tinggal di dalam kosan yang pakai pesugihan, saya saranin cepet-cepet pindah sebelum kalian dipilih untuk menjadi korban selanjutnya. Dan jangan lupa juga rajin-rajin berdoa supaya kalian diberikan tempat yang terbaik untuk ngekos, tempat yang terbaik dan ternyaman untuk tinggal, dan dibebaskan dari orang-orang yang jahat terhadap kalian. Dan jangan lupa satu lagi hal yang paling krusial yang perlu kalian tahu adalah kalau niat kalian baik, semuanya akan menjadi baik. Kalau niat kalian merantau ke Jakarta untuk cari uang, untuk membahagiakan orang tua kalian, niscaya harusnya susah banget bagi kalian untuk bisa kena santet atau kena pesugihan atau kena apapun itu, karena niat kalian baik. Jadi semesta pasti nggak ingin makhluk kesayangannya, nggak ingin orang yang dia perhatikan, orang yang dia sayangi, yang Tuhan sayangi itu terluka. Jadi pastikan kalau sebelum kemanapun kalian pergi, kalian punya niat yang baik. Kalau kalian punya niat yang baik, mendingan gak usah pergi ke Jakarta kalau niatnya kalian cuma mau nyombong sama teman-teman kalian. Gak usah pergi ke Jakarta kalau niatnya cuma pengen hal-hal yang buruk. Gak usah, tapi pergilah ke tempat yang memang kalian punya niat untuk baik. Misalnya salah satunya adalah membahagiakan orang tua. Sampai di sini aja kisah tentang pesugihan dan kos-kosan di daerah Jakarta Barat. Kalau kalian ada yang pernah ngalamin, boleh banget taruh di kolom komen atau hubungin saya via Instagram yang ada di dalam caption di bawah ini. Saya tertarik banget untuk mewawancarain salah satu dari kalian yang pernah ngalamin hal-hal kayak gini. Karena saya sebagai ghost hunter sih belum pernah yang ngalamin hal-hal kayak gitu. Mungkin karena saya juga nggak ngekos. Oke, sampai di situ saja, dan kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nonton video penelusuran kita juga. Ada beberapa tim-tim dari Ghost Make Me Do It yang mungkin kalian belum kenal. Silahkan kenalan di situ. Dan sampai situ aja. Saya Cecilia, pamit undur diri. Sampai di konten berikutnya.